Nyantai, jangan tegang. Kena bapak di kope ya. Sana dikawinkan dia. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap semangat? Iya. Oke, teman-teman sekalian, hari ini kita akan belajar perdana ya, guru baru. Belajar akidah. Wah. Tidak terkesima dengan Bapak ini seperti ini. Sudah rapi begini ya. Oke. Sekarang silakan pimpin dulu. Untuk memulai belajar kan harus tetap apa? Berdoa. Biar apa? Biar afdol, biar barokah, biar ilmunya manfaat. Nerap dina akal dan hati kita. Silakan dipimpin oleh siapapun. Silakan. Sok. Istiadat kiamat. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Waktu berdoa kalian ingat apa? Waktu berdoa barusan ingat apa? Waktu berdoa ingat hutang? Ingat kepada Allah? Ingat apa? Atau cuman ucapan-ucapan aja? Nah, jadi nanti kalau misalkan berdoa itu harus khusyuk. Khusyuk itu apa? Fokus. Ya, jadi minta kepada yang memiliki segalanya seperti itu. Lanjut, kita absen, tapi Bapak tidak akan mengabsen dari sini. Pengen tahu dari sebelah kanan sampai akhir namanya siapa, kemudian bilang hadir. Itu. Silakan dari sana. Nama dulu. Nama Muhammad Ardiana. Ya, lanjut sing keras. Uratasa hadir. Ya, DP Aulia hadir. oke. Ada Rabian hadir. Naisa Salsabila hadir. Nurman Mansur hadir. Ayui hadir. Ali Aceh Mas Fari hadir. Muhammad Salim hadir. Oke, semuanya sudah hadir. Semuanya punya nama? Tahu artinya? Hah? Gimana jadinya kalau kita tidak ada nama? Hah? Mau dibilang nomor satu sini gitu? Jadi nama penting nggak? Penting kan? Ada orang yang berdebat tentang nama dengan mengatakan seperti ini. Apa sih arti sebuah nama? Tapi dibilang anjing nggak mau. Berarti nama itu penting. Oleh karena itu kalian itu pasti punya nama satu per satu. Yang tadi siapa namanya? Artinya apa? Hah? Lomba panjat pinang. Mardiananya kurang tahu. Yang penting ada Muhammad. Muhammad itu adalah nama yang terpuji. Muhammad itu nama yang terpuji. Muhammad itu paling susah untuk dihina. Paham deh? Contoh ya. Mana si tukang bohong Muhammad deh? Enakeun teu?
Mana si tukang bohong yang terpuji teh. Kan gitu ya. Jadi nama itu penting, apalagi kalau misalkan nama kita baik. Lanjut, siapa namanya tadi? Artinya? Nah, makanya di sekarang teman-teman sekalian coba cek nama kita, lalu artikan oleh kita sendiri. Setelah itu lalu resapi. Biar apa? Biar jadi karakter. Karena orang tua kalian itu ngasih nama itu pasti ingin yang terbaik. Khair itu terbaik. Ya. Kemudian Muna artinya apa? Tidak tahu. Kemudian siapa? Naisa. Tidak tahu. Ini ada Robiah. Robiah tahu siapa? Ada Supi namanya Robiah ada. Iya. Nah, seperti itu. Kenapa dari awal tadi Bapak ngobrol ke nama? Kenapa? Curiga enggak? Karena kita akan membahas Asmaul Husna. Asmaul Husna apa? Nama-nama Allah. Nah, seperti itu. Oke? Jadi sekarang kita belajar nama-nama Allah. Pertama ada belajar untuk apa? Untuk diketahui. Yang kedua untuk diterjemahkan biar tahu artinya. Yang ketiga untuk dihafal. Dan yang paling penting adalah nama-nama Allah tersebut bisa masuk ke dalam kehidupan kita, kepada karakter kita. Seperti itu. Coba dicek dulu ya teman-teman sekalian. Silakan nanti ini bukunya ada di buku elektronik. Nanti Bapak sebar di mana? Di HP. Tapi kalau ada hal-hal yang penting menurut kalian sangat penting, silakan ditulis aja. Jadi nggak usah didikte ya. Kita harus sudah bergaya kayak mahasiswa ya. Seperti itu. Nah, Asmaul Husna itu ada berapa nama? 99. Kira-kira Bapak akan ngebahas nggak semuanya? Tidak, karena pertama waktunya tidak akan cukup. Yang kedua Bapak juga punya kekurangan. Bagaimana cara menerangkan sifat-sifat dan nama Allah itu sangat susah luar biasa. Seperti itu. Tidak mudah. Bapak hanya cuma bisa menerjemahkan dan juga cuma bisa ngasih tahu sedikit saja. Ini teman-teman sekalian, apa sih artinya Al-Asma Al-Husna itu? Al-Asma apa? Nama. Al-Husna indah atau baik. Asma itu nama, Husna itu indah. Cuman ini merujuknya pada nama-nama Allah. Kok Allah ada namanya? Oke, yang menempel, yang mensifati. Allah itu tidak butuh nama, tapi kita yang butuh. Agar apa? Agar nama-nama Allah tersebut bisa menjadi panutan, hukum, dan tujuan dari kehidupan kita. Ini lihat, ada dalilnya. Allahu la ilaha illa huwa laul asmaul husna. Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai al-asmaul husna, yaitu nama-nama yang baik. Itu di surat Toha ayat berapa? Ayat 8. Soalnya 20 nama surat. Seperti itu ya. Juga ada hadisnya teman-teman sekalian. Jelas sekali hadisnya. Innalillahi tis'atan wa tis'ina ismam man khofadoha dakhala jannata wa innallaha yuhibbul witro. Sesungguhnya bagi Allah 99 nama. Barang siapa yang menghafalkannya, dia akan masuk surga. Daripada ngapalkeun jalan mah, mending ngapalkeun Asmaul Husna. Surga jaminannya. Dan sesungguhnya Allah itu ganjil, menyukai yang ganjil.
1, 3, 5, 7, ya. Seperti itu. Jadi jadi angka-angka yang disukai Allah itu adalah yang ganjil. Lalu yang ke-100-nya apa? Namanya Allah. Yang ke-100-nya Allah. Seperti itu. Apa aja sih nama-nama Asmaul Husna itu? Banyak sekali, nanti kita akan nyanyikan ya, biar agak seru gitu. Kita akan nyanyikan, mau versi apapun boleh. Tapi sebelum kita menyanyikan, kita akan membahas dulu. Ini yang pertama, Al-Karim. Al-Karim. Pak, kok tidak dari Ar-Rahman? Nanti kita akan bahas. Tapi yang paling penting, ini sesuai dengan pelajaran, kita mulai dari Al-Karim. Al-Karim apa artinya? Oke. Masa hafal itu yang maha mulia. Mulia itu apa sih? Mulia itu apa? Mulia Karim, mulia. Pinter sih Mojang. Mulia itu apa? Terus eta meni mulia bisa. Lebih dari baik. Mulia itu lebih dari baik. Allah itu maha mulia. Kita harus berusaha menjadi manusia yang mulia. Bukan maha mulia, tapi manusia yang mulia. Ya. Ketika kita dikhianati, kita sakit hati, itu biasa. Ketika kita dikhianati, tapi kita lebih mencintai, itu mulia. Sanggup nggak? Sanggup nggak? Sanggup nggak kamu menolong orang yang pernah menyakiti kita? Wegah, Pak. Horeal. Kenapa guru disebut mulia? Betul. Karena ketika guru ngajar kebaikan, kalian bete. Dan selalu dimusuhi. Selalu rudet dan sebagainya. Padahal sedang mengajarkan kebaikan. Tapi guru teh nyari hati. Eta mulia. Kenapa orang tua kita mulia? Punten kasar. Karena kamu HS wae diberi panab gitu. Betul. Kamu tidur pun itu dikasih makan. Kamu pika sebelum dikasih makan. Kamu hese dititah tapi tetap dikasih jajan. Itu namanya mulia. Kalau kamu ngebangkang, susah diatur, tidak memberikan kebaikan pada orang tua tidak ngasih jajan, tidak ngasih makan, itu normal. Normal. Kalau orang tua sayang, itu namanya mulia. Nah, maka kalian juga harus mulia ke depannya. Nanti kalau kalian sukses, amin ya, mudah-mudahan. Oke? Terus kalian itu sukses dan amit-amit punya orang tua yang suka minta duit terus. Ya, kalian jadi direktur apalah gitu ya. Orang tua teh, "Neng, ya bapak nyeri beteng. Kirim 20 juta." "Neng, iya mama kekeongen. Kirim 75 juta." Kirim. Padahal mah disuntik di puskesmas 10.000 aja teh. Pasti dina hati nanti, kolot, udet, mintaan duit weh hayu. Itu tidak mulia. Yang mulia bagaimana? Apakah ditransfer langsung? Tidak juga. Itu tidak mendidik. Ya. Tapi yang dilakukan adalah berkomunikasi dengan orang tua. "Mama,
eta kekeongan di mana? Di naonana? Di obatanana. Nah di Singapura, nah di Eropa gitu. Henteu mama henteu neng di Haji Muhyiddin misalkan. Terus emang daripada nyagerkeun kekeongeun 75 juta, terus we ka puskesmas ka mana? Mudah-mudahan cager di puskesmas ge. Tah, sesana pasarkeun kangge taneuh, kangge kebon dan sebagainya. Gitu. Da kalau teh meureun matak-mentak kitu teh, sok sieun teu dibiayaan dan sebagainya. Tapi kita harus bersikap mulia. Ari ieu mah dijieun TikTok geuning. Punya orang tua yang suka minta-minta, wah sebagainya gitu. Dan kemuliaan itu teman-teman sekalian, apa sesuatu yang nantinya itu kedepannya itu kita jadi lebih enak hidup gitu. Jadi lebih enak hidup. Ada orang yang tiap harinya osok ngaheurean we batur, ngarudutkeun batur, memperumit keadaan. Wah, eta mah ente normal. Berorang disebut mulia, tidak normal. Ningali babaturanna jajan seblak jeung batur. Tengajakan misalkan. Nu mulia mah ulah kitu, meuli seblak, bagikeun. Kabeh rata, ek nu keheul, ek nu bageur. Ya, seperti itu. Pak kok jadi ngabahas seblak? Ya memang kita belajar kan bukan untuk mengapa aja ya, tapi untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari. Orang yang mulia itu teman-teman sekalian adalah orang yang mampu diterima dimanapun enak gitu. Nah ini hadisnya dalilnya ya. Silakan dibaca. Sok bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik. Dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Kan jadi enak gitu. Allah yang muliakan kita semua. Allah yang muliakan kita semua. Percaya tuh? Bohong. Main percaya we mana Pak? Jika kieu geuning nya, aku minta maaf. Maaf naon? Duka cenah. Teu ulah kitu. Kieu, ku Bapak mau diilustrasikeun ya. Dari kemarin sampai sekarang pernah ngelakuin dosa tuh? Jujur lah, dina hate. Pernah? Dibukakeun teu ka batur? Eta Allah Maha Mulia. Ujang, Neng, Bapak teh di kopiah kieu teh lain soleh. Loba dosana teh. Ngancan kapanggih ku maneh hungkul. Karena naon? Karena Allah menutupi. Tapi Bapak melakukan itu tidak disengaja. Tapi tetap nggak mau kalau dibukakan ke orang lain. Dan Allah alhamdulillah sampai sekarang itu menutup aib. Mojan mulia, Ali mulia, Muna mulia, Ade mulia. Itu ditutupi. Ajam mulia. Kesalahannya, aibnya ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba mau dibuka-buka. Hina semuanya ini hina. Itu. Yang kedua, Allah itu selalu mengangkat derajat manusia, apalagi yang mendekat. Yang menjauh pun ku Allah mah diangkat, kamu nu ngadekat. Ya. Ada orang zina, mabuk-mabukan.
kemudian tesopan kakolot, narkoba, ngomongkeun guru, tapi dihirupkeun kene. Kudu nama nyeri hati, Allah tanya sia gitu. Nya atuh sok. Kudu nama kitu. Cek Allah teh urang nu nyiptakeun maneh. Salat tara, main selawat gawe teh. Jeung main game. Ari menyebut nama Nadia mau dicerik-cerik gitu nya. Oh, Nadia aku sayang, lewe. Oh, Aa Ajam, lewe. Aku ingin ketemu sama kamu, lewe. Nari kalau ya lauman ya rohim. Bari nggak ada perasaan gitu. Nggak ada perasaan. Kadang nama Allah dijadikan permainan. Ya. Demi Allah aing mah daging babi teh ngeunah demi Allah gitu. Naon ya demi Allah daging babi teh ngeunah. Teu pas gitu. Itu ya. Disebut nama mah Nadia ngageter pingsan. Ajam ya Allah pingsan. Nah ari ngadoa ka Allah gitunya. Sok ngadoa bismillahirrahmanirrahim. Iya otak karena FF. Nah gitu. Pernah kangen teu ka Allah? Hah? Jika utara gitu. Hari kan Nadia mah aduh. Ningali senok juga irung Nadia. Ningali bubur jika leho Nadia. Nadia seperti itu. Azam seperti itu. Harusnya kalian gitu kangen sama Allah, ingin ketemu sama Allah. Ingin nggak? Mau atau mau atau? Nah itu ya, Pak. Atau gimana caranya biar saya biar saya itu kangen, biar saya itu mencintai, biar saya itu memuliakan nama Allah. Udah aja jangan pusing-pusing, berperilaku baik karena Allah cukup. Karena semuanya itu karena Allah. Ali bisa di sini karena Allah, ditutupi aibnya karena Allah, diangkat derajatnya karena Allah. Ketua OSIS Kota Tasikmalaya, Ali, terima kasih. Wah, aing dikiekeun kabeh gitu. Taulah gitu. Semuanya karena Allah. Jadi wali kota, jadi apapun. Itu semuanya karena Allah. Itu ya, yang maha mulia, dan kita harus menjadi orang yang mulia. Nah, kayak ginilah. Buat kita menghiasi diri dengan akhlak yang baik itu sebuah kemuliaan. Nah, menjaga kehormatan diri ini penting loh, penting. Ya, apalagi wanita. Wanita kenapa banyak banget larangannya? Karena penjagaannya harus ketat. Ya. Dari mulai kepala sampai lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, ya gitu. Penjagaannya harus ketat, ulah dimurah-murah. Sekali murah, diskon selamanya. Sekali murah, diskon selamanya. Berikan harga yang terbaik untuk orang yang terbaik. Dan satu-satunya orang yang terbaik. Itu satu. Lelaki tugasnya adalah memberikan penjagaan yang ketat untuk kehormatan keluarga, ibu, wanita, anak. Ya, seperti itu. Kelihatannya simpel, tapi memang harus seperti itu. Dan nanti teman-teman sekalian, godaan setan itu bukan datang dari orang lain, tapi dari diri kita sendiri. Contoh, ada cowok begituan gitu. Itu kan membiarkan orang masuk pagar gitu. Yang pertama si cowok lagi gile gitu. Kedua mendiskon-diskonkan
diri. Kayak Shopee aja 11-11 nanti. Selanjutnya adalah memuliakan Rasul, malaikat, kitab Allah, dan semua makhluk ciptaan Allah. Ya, meskipun kita miskin pengetahuan tentang semua ini, tapi kita punya iman untuk meyakininya. Minimal jangan ngobrol jelek. Tahu di TikTok seperti apa? Rasul dihina, Allah dipermainkan, malaikat diheureuikeun. Ya, itu teh kelakuan-kelakuan orang jahiliyah dulu. Dan lama-lama nanti kita sebagai umat Islam ini bakalan terbawa. Jadi kalau kalian ada yang mendengar Rasul dihina, malaikat dihina, kitab Allah dihina, makhluk ciptaan Allah dihina, di dalam hati harus benci. Harus ada rasa benci, marah. Tapi perilaku ramah. Gitu. Maaf misalkan, anu ngahina Nabi hari-hari we, nggak ada apa? Nggak ada kasih sayang. Cina dia malehoan, lempeng we. Kan anu bogoh mah naon? Naon maneh? Gitu. Adalah sedikit untuk pembelaan. Wajar jika hati kita ini sakit hati. Tapi harus ramah, karena dengan kebencian, karena dengan kekasaran tidak akan menyelesaikan masalah. Tuh. Al-Karim. Lanjut, jam berapa sekarang? Takutnya habis waktu. Takut keenakan nanti ya. Jam berapa? Oke, masih banyak waktunya. Lanjut, ada al-mukmin. Artinya apa? Nah, yang maha keamanan. Kita akan membahas sesuatu yang memang kalian tidak pernah sadari. Malam tidur berapa jam, Neng? Dari jam berapa lah? Dari jam berapa tidur? 10 malam bangun? Jam 4, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6 jam. Pindah ke kebun deh. Bangun-bangun di kebun gitu. Yang ngejaga siapa? Iya. Karena teman kamu juga tidur. Orang tua kamu juga tidur. Pengurus kamu juga tidur. Kiai kamu juga tidur. Atau yang lebih kecil sederhana. Air masuk tuh. Semut kadir. Harusnya mah ada. Orang lagi tidur, semut cucungu ke darah dia tekan atau harusnya mah ada, karena kita nggak tahu. Tidak ada keamanan, tidak ada radar di sini, tidak ada. Harusnya ada. Kenapa tidak? Tidak ada. Karena dijaga oleh Allah. Lewat apa? Ya mungkin lewat enzim yang ada di telinga, lewat gerakan-gerakan kita, misalkan aya orainya, peting tadi teh, orang tuh jujur, gitu. Orainya teh, sieun bisa, ya. Jadi sok we pikirkan hal-hal yang kecil dulu. Allah itu sangat menjaga kita. Bapak pernah suatu saat berdoa kepada Allah, ya Allah ceteh, bulan ini saya minta uang 3 miliar. Maksa gitu ke Allah. Minta uang 3 miliar. Karena Allah Maha Pemberi kan. Doa tiap poe. Tak. Wah, wae duitnya teh. Duitnya tidak ada. Di dalam hati kumaha? Itu bener Allah mah. Yang Maha Pemberi kan gitunya. Pasti gitunya jelema nu ara jeung suudon mah. Nah, nanti Allah akan negur lewat apa? Lewat otak, lewat hati, atau lewat keadaan. Setelah 1 bulan berlalu, tiba-tiba Bapak ngelapan motor. Motor Bapak baheula lama double X, Supra double X bukan. Ngelapan motor, pas ngelapan motor, pas di bawah, Bapak nangis. Tiba-tiba nangis. Kacuri ke pokokna mah. Cek adik tanya, aku naon cenah kejepet. Gitu terus. Ceurik ke pokokna mah. Kunaon? Teu puna naon gitu.
Kunaon tiba-tiba bapak nangis? Tuh, karena di rantai motor banyak sekali gelasan layang. Bapak ngabayangkeun ketika datang ke dia berarti aya gelasan di dia. Tapi Allah nyala mutkeun sehingga muter karena roda. Cuman ka dieu maot meureun. Leuwih ti 3 mil ya. Eta disebut Allah menjaga kita. Saatnya jam 8 dimulai. It's time to begin the God's lesson. Makanya kalian ketika dari rumah ke sini berdoa. Pulang di sini ke rumah berdoa. Dan jangan sombong karena tidak tahu bahaya apa yang datang ke kalian dan kalian tidak sadari. Mulia Allah mah, jaba maha ke mana? Lamun difilmkeun mah ceurik terus tah. Nya lamun itu dibukakeun, difilmkeun gitu. Ya. Itu maha keamanan. Kita misalkan ke sini jalan kaki. Tangga nanti buah kelapa murah. Belum. Apa orang makan? Kadieu salamet kumaha di jalan biasa-biasa aja. Yang tadi sudah diselamatkan sama Allah. Tapi kita tidak tahu. Dan Allah tidak ngasih tahu duluan juga ke kita. Tapi orang suudon wae ka Gusti Allah. Siga Bapak, nah 3 miliar eueuh gitu wae. Padahal kita diselamatkan oleh Allah. Terus Pak, kalau misalkan kita berdoa tapi kita celaka, ya tidak apa-apa karena kita sudah berdoa. Yang gila itu terdoa, cilaka aral gitu. Ini tidak berdoa, teu bismillah, cilaka, punten maaf, anjing gitu. Terus kita teh aral, dulur aing kemarana, ieu teh nulungan, maot we. Eta mah mau dimandian gitu mah, mandi sorangan. Ka kuburan ngagali sorangan. Eta orang-orang sombong kayak seperti itu. Nah ini nih, seperti apa? Tadi memberikan rasa aman seperti tadi ya, Neng Ade ketika tidur. Kita juga harus bisa memberikan rasa aman kepada orang lain. Ulah, ayo sesentak, galak gitu. Aya urang teh batur jadi teu aman gitu tah. Datang si Hoer cenah. Teu aman, HP HP cenah. Itu tidak memberikan rasa aman. Si Ali kunaon tuh? Karet mencuri hati. Lanjut menjadi pribadi yang bisa dipercaya. Nah gitu. Berarti kan orang aman sama kita karena apa? Karena kita bisa dipercaya. Oh, aya jelema nu teu dipercaya mah teu aman aslina. Sok, gek diuk. Deg-degan terus gitu. Teu aman. Kumaha ieu? Ya, itu nanti senang capit kumaha? Aman teu tidak saya tanya. Menunjukkan sikap ramah sopan kepada sesama. Enakeun dan itu memberikan rasa aman. Menciptakan lingkungan keluarga, tetangga, masyarakat yang kondusif. Jadi orang teh ngamankeun gitu. Aya nu ribut, kalem. Di jalan batu ribut, yuk kunaon ieu? Santai. Nah, eta orang yang memberikan rasa aman. Ieu malain, oh tadi ku aing. Jadi provokator. Mengembangkan pemikiran yang baik dan positif bagi sesama. Muna datang, Ali, si eta kita, tutup gitu, kalem. Nah, itu orang yang memberikan rasa aman. Dia malain sarwana gitu. Ali, si Ade tadi si kieu si eta mah cenah wah. Ulah kitu. Meskipun nya kitu gitu, paham teu? Li, si Ade tadi geuleuhna sebelah teu mere ka urang kieu. Meskipun nya, tapi si Ali kalem. Pohoeun meureun gitu. Wah ini mah kakak kamari ge sarua. Bade paharewas-harewas gini. Manaon eta dua ngomong gitu. Gitu ya. Nanti dalilnya kita bacakan lagi karena waktu takut ini. Al-Wakil yang Maha Mewakili. Nah, jadi yang Maha Mewakili itu dan bertawakallah pada Allah dan cukuplah Allah sebagai pemelihara. Paham tuh yang mewakili? Paham tuh? Bukan contoh kan ya? Namanya sana
Depin. Ah? Repi orang tuanya dihina. Keluarganya dihina. Wakilkan ke Allah. Ya Allah, orang tua abi dihina. Kalau misalkan hinaan itu benar, mohon dimaafkan. Kalau misalkan hinaan itu hanya untuk menunjukkan saya, biar Allah yang mengadili. Itu diwakilkan. Tuh kudu orang datang kan ngahina orang, oh wah ayeuna tungtrang gitu ngadu pedang. Gitu ya. Kalian kan mungkin pernah disakiti oleh orang, oleh mantan atau oleh apa gitu. Jangan berdoa yang buruk-buruk, yang baik-baik aja. Ya. Karena kita harus, atau gini, si Ali usaha bebeakan, dina bisnis. Hasilnya kasih ke Allah. Tawakal. Biarkan Allah yang mewakili. Jadi enak hidup teli. Ya. Ain sok niron di dia. Tetawakal itu sih. Tetawakal. Nusok niron teh cek bapak mah musyrik. Menduakan Allah. Terpercaya ke Allah, terpercaya ke diri tangan. Percayana ka batu nu salah oge. Gitu ya. Harusnya isian, riut gitu sok sing fokus, sing non teh sing luar biasa, kemudian sing bebeakan, wah gitu. Beres we. Ting bener, ting salah. Ngadu awe mudah-mudahan bener kabeh wakilkeun ka Allah. Tawakal. Tuh kan tidak berputus asa dalam berdoa dan bekerja. Jadi jelema-jelema anu gagal, anu aral tidak bertawakal. Berupaya menjadi pribadi yang memiliki kredibilitas kepercayaan. Kredibilitas itu kepercayaan. Menjiwai setiap ikhtiar atau perbuatannya dengan mengharapkan keridhaan dari Allah. Nah, ini penting pisan. Banyak guru yang gagal di sini. Banyak, termasuk Bapak juga lagi belajar gitu. Kalau udah enak di sini enak. Datang ngajar karena gaji. Tiba-tiba yang kita tahu gajinya kecil. Kan rugi, duit teu meunang, pahala teu meunang. Gitu. Datang digaji gede 5 juta. Tapi pas datang ningali muridna, eueuh bangorna luar biasa. Gitu. Wah, ieu mah beak 5 juta eueuh, motor geus dikempesan ku muridna teh. Nya helmna dipaling. Spionna dicokotan, beak 5 juta geus disagajieun ku murid. Rugi ieu mah ngajar di dieu cenah. Itu tidak mengharapkan ridho Allah. Gitu. Jadi ya udah aja kau ngajar, kalau ngasih tolong orang lain ridho dulu. Amplop belakangan. Itu juga kalau ada gitu. Kalau amplop dulu pusing nantinya. Ya. Ali jadi pendakwah, datang ke suatu tempat, dikasih amplop 100.000. Lalu dia, alhamdulillah, masuk. Datang lagi minggu depannya, pas dilihat 30.000, innalillah. Ini, itu pengebakalan bener. Tapi datang ke pengajian ridho, dikasih amplop berapapun, enggak kita buka, dikasih lagi ke orang lain atau dibukain sama istri atau siapa, tidak tahu, datang lagi demi ilmu. Nah, itu disebut keridhaan dari Allah. Lanjut ya. Al-Matin, yang maha kukuh. Tahu kukuh? Kekeh. Kuat. Istiqomah. Tidak tergoda. Allah itu kalau ngasih keridhaan, kalau ngasih hukuman, kukuh. Tidak berubah. Makanya orang yang berdosa sebiji zarah pun akan akan dikasih pertanggungjawaban. Kita melakukan kebaikan sebiji zarah akan diberikan kesenangan juga sesuai dengan porsinya seperti itu. Ya, ari urang mah kumaha mood. Nanaon teh? Isuk-isuk datang moodna keur alus, gembira.
berang kergoreng kacau gitu. Angin hujan, ujung-ujung edan pokoknya mah gitu. Karena tete tidak kukuh gitu. Ya, dan mudah-mudahan setelah Bapak nanti menjelaskan seperti ini, semua penyakit-penyakit hati yang kayak tadi itu mulai dihilangkan karena tidak ada gunanya, teman-teman. Tidak ada gunanya. Seperti itu. Hoer, istiqomah we ketika pengisian soal, dia tidak niron kepada siapapun. Aduh, ay simuna. Hoer 5 saya balener, 5 balener. Istiqomah. Meskipun banyak iblis-iblis yang menggoda di sekitar kita. Ya, lanjut. Oke. Nah, ini berarti Bapak cuman bisa ngasih dulu 4 apa? 4 sifat dulu ya, karena berhubung waktu. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menghafalkan lah, menyanyikan biar refresh. Nah, seperti itu. Ali, tolong ambil, ada gitar di sana, kalau tidak salah di kantor. Bawa ke sini. Tepuk tangan dulu yang meriah. Akidah akhlak kau bawa gitar, tidak apa-apa. Yang penting kita menyanyi.